Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas masalah siapakah Allah yang sebenarnya menurut Allah, ya. Pembahasan kali ini saya fokuskan pada sebenarnya Allah itu siapa, ya, yang benar menurut Allah, ya. Memang pemahaman Allah itu banyak orang yang mengatakan bahwa seolah-olah dia tahu Allah, ya. Semua bertendensinya adalah Allah, bilang begini Allah, kata Allah dan lain-lain. Cuma apakah benar mereka benar-benar tahu Allah, atau hanya dugaan, atau hanya menyangka saja? Padahal dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba, ya. Siapa orang yang paling zalim kecuali orang-orang yang membahas masalah Allah ini dengan kebohongan. Artinya apa? Artinya memang dia tidak tahu. Seolah-olah tahu Allah, tapi sebenarnya dia tidak tahu Allah. Ini yang justru ancamannya sangat berat nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang mengatakan bahwa ya seolah-olah sudah tahu Allah, tafakkurlah, ya, hingga sampai benar-benar tahu Allah yang sebenarnya, ya, benar menurut Allah, bukan benar menurut sampean-sampean. Kenapa? Saya sangat yakin bahwa kebenaran sampean ini hanya asumsi, ya. Dan dari olah fikir dan dari nilai rasa, ya. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan siapakah Allah yang sebenarnya itu menurut Allah, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran sudah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakan wahai Muhammad bahwa, ya, bahwa itu adalah Allah yang maha tunggal, ya, yang maha satu. Allah adalah sumber dari segala sesuatu, dan Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Demikian, ya. Kurang lebih. Artinya apa? Bahwa itu Allah, itu Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Insan Kamil, ya. Titiknya lafal huruf ba, ya, titiknya huruf ba ini adalah awal dari awal, ya. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Artinya apa? Bahwa sebenarnya Allah itu, ya, itu adalah ya. Sifatnya masih al-mahdi. Di situ tidak terprediksi apapun bentuknya seperti apa,
ya. Oleh karena itu sifatnya adalah Al-Mahdi. Al-Mahdi berarti masih suci, masih belum tercampur oleh sifat-sifat atau nama apapun yang ya di dunia ini, ya. Istilah dalam Al-Qur'annya disebutkan laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai, bahkan yang menyerupainya sama sekali, ya. Tidak ada yang kayaknya menyerupai diri Hu itu, ya. Hu yang namanya Hu itu adalah zat awalnya Allah sebelum adanya apa-apa. Itu namanya zat Al-Mahdi, ya, zat yang masih suci, ya, yang kata lainnya disebut Hu. Nah, dari situ kemudian karena ada iradat dan kodratnya, akhirnya muncul satu sel yang satu inti, ya, pokoknya ya katakan yang maha tunggal itu namanya Allah. Makanya disebutkan bahwa Allah ini, bahwa Allahu nur ala nur, Allahu nur samawati wal ardh, ya, seperti itu. Itu artinya apa? Allah yang benar menurut Allah yaitu awal dari segala sesuatu, ya. Awal dari segala sesuatu ini yang terjadi di alam semesta ini. Inilah yang disebut Allah. Dan yang sebenarnya Allah menurut Allah, ya. bukan menurut sampean, yaitu Hu Allahu Ahad. Artinya ahad apa? Ahad bukan wahid. Ahad ini artinya maha tunggal. Jadi ahad yang masih artinya tunggal. Esa maha esa, artinya maha satu yang tidak bisa dipisah-pisah atau tidak bisa lain dengan wahidun, ya. Bahwa seseorang itu lahir, ya, ini membentuk zigot. Sebenarnya zigot ini adalah suatu yang wahid karena terbentuk dari sel sperma dan sel telur, ya. Walaupun sesudah beberapa bulan kemudian akhirnya membentuk zigot, ya. Zigot ini adalah wahid, bukan ahad. Lalu yang dimaksud ahad, ya istilahnya maha esa, maha tunggal. Sesuatu yang masih tidak dapat dikatakan selainnya tunggal itu, ya, itulah. Jadi yang namanya Allah itu adalah Hu, ya. Hu itu yang bernama Allah. Kemudian sifatnya adalah ahad, maha tunggal, ya. Kemudian dari situ, dari maha tunggal ini ada kodrat dan iradat, ya. Kemudian tercipta dari situ, atau Allah ini mencipta, menjadikan langit, bumi dan seisinya dalam 6 hari. Itu loh. Oleh karena itu makanya singgasananya Allah itu ini melimputi keseluruhan alam, langit, bumi dan seisinya ini, ya. Oleh karena itu pemahaman masalah Allah, tentang Allah dengan kebenaran yang
benar yang menurut Allah, ya tentunya. Itu sudah dikatakan dalam Al-Quran, kul huwallahu ahad. Ya. Fa'arsyuhu 'alal ma', maka bahwa singgasananya ya, hu itu ya, itu adalah air, ya. Dulunya adalah hu, ya, yang di situ sifatnya al-mahdi, tidak masih suci dengan bentuk apapun, nama apapun, istilahnya di situ masih kalau orang Jawa bilang suwung sejatine ono sejatine suwung. Dari situ kemudian karena suatu irodah dan kodrat, kemudian terbentuklah satu sel, ya, yang berwujud air, ya. Kemudian dari wujud itu kholako, ya, akhirnya dari wujud satu itu menjadikan, ya, langit, bumi dan seisinya dalam 6 hari. Kalau dihitung satu harinya di hari menurut Allah, satu hari menurut Allah itu sama dengan 1000 tahunnya hari saat ini, ya, di dunia ini. Maka saya katakan bahwa terjadinya langit, bumi dan seisinya ini adalah 6000 tahun, 2000 tahun untuk pembuatan menjadikan langit, 2000 tahun untuk menjadikan bumi, dan 2000 tahun untuk menjadikan di antaranya yaitu planet-planet, galaksi, bintang-bintang dan lain-lain, ya. Dari situ apakah sudah manusia sudah terbentuk? Ya, nanti akan saya jelaskan di video yang lain, ya. Oleh karena itu inilah hakikatnya Allah yang sebenarnya menurut Allah. Oleh karena itu bagi siapapun yang menganggap diri dia lebih tahu Allah, coba selaraskan dengan ajaran Allah yang sebenarnya. Benarkah ini sudah selaras dengan dakwah Allah, yaitu Al-Quran, ya? Agar apa? Agar tidak keliru memaknai atau memandang Allah itu dengan benar, bukan dengan prasangka saja, ya. Saya sangat yakin karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa juga selaras dalam Al-Quran. Misalkan saya sebutkan Qul hu Allahu ahad, ya, ya, semacam itu. Jadi sebenarnya ya apa ya, zatnya Allah itu ada, ya. Kalau sampai belum tahu itu kan hanya belum tahu, bukan berarti menghilangkan zatnya Allah. Zat Allah itu ada dan itu wujud, ya, bukan hanya ada tapi wujud, benar-benar wujud. Maka sifat Allah yang pertama adalah wujud, ya. Bukan hanya sekedar ada saja tapi wujud, benar-benar nyata ada zatnya, ya. Demikian ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.